Kecuali sudah latihan, Iya. apa sudah dikasih sanad keilmuan, itu lain cerita. Tapi udah merasakan dulu. Yang namanya ilmu pasti harus dirasakan satu sama yang lain, tapi sama intinya. Merasakan semua, itu namanya vibrasi energi. Soalnya saya juga sering ditelepon orang, disambatin orang. Saya juga ngenes, hati saya ngenes. Bisa tidak tahu. Ya ngenes. Lewat suaranya itu hati saya itu tergugah, ngenes loh. Kayak mana ya? Oh, Kita tidak beda. tahu. Itu harus bisa membedakan. Ini kita merasakan bukan diri kita. Yang kita dengar, ngerespek langsung. Terus organ tubuh kita tuh bisa. Kenapa aku bilang, oh berat ya? Karena aku ngerasain leherku berat. Setelah aku ucap, oh ya benar, ya udah berarti hilang. Berarti punya orang itu dong. Itu secara logikanya itu. Padahal apa yang dirasa aku bisa tahu. Nah itu masalahnya kok bisa gitu. Ya itulah rasa sejati. Ya ada sanad keilmuan. Masa kita nggak ada sanad sih? Ya beda lah, namanya ilmu sendiri-sendiri. Ya kecuali berguru dan lain cerita. Apa itu pakai cara transfer energi? Sebenarnya kalau yang sudah profesional pun hati-hati. Orang berilmu tiap gerakannya mengandung energi. Tanpa kalian sadari, aku ngerokok pun nyebul, apa enggak energi namanya. Mentransfer energi kan melalui napas ingsun. Iya. Itu sajalah. Nolong orang pun tanpa orang itu ketahui, iya dengan itu juga. Tanpa orang harus tahu. Kalau kebingungan baru kasih kode. Biar Ainul yakinnya muncul. Itu sajalah. Yakin sudah, tapi untuk menembus Ainul yakin, itu yang repot. Tanpa adanya praktek, tidak akan kalian bisa meyakini. Ainul yakin tidak akan masuk. Berarti kita harus sering praktek ya, Bopo? Ya kunciannya di situ. Wajib. Mau bisa nyetir mobil tapi nggak pernah mau. Jadi, kita nggak harus teori tak ya, Pak. Nah, Kita hari-hari meditasi ya, 1 bulan 4-5 kali, bahkan kadang-kadang setiap hari. Tapi kan nggak tahu apa-apa. Kan seperti itu, Bapak cuman rokok-rokok doang sambil ngobrol, sep. Loh, saya sampai heran saya, bener. Wah ini perlu digurui ini. Ya, untuk para pendengar Surya Alam, datang saja ke tempatnya Bopo Hendro ini. Nanti di Padepokan. Bukan apa? di Padepokan apa? Mau sih. Wisnu Kencono. Bisa datang di Padepokan Wisnu Kencono nanti Oh Bopo Garuda dong. Sebetulnya orang gagal bermeditasi itu penyebabnya apa, Bro? Tanpa tujuan. Tanpa tujuan. Oh, berarti meditasi harus ada tujuan ya, Bopo? Ada dong. Waduh, ini. Iya toh. Kalau saya Situ meditasi, jalan, meditasi tapi itu tidak punya aja. tujuan, ya repot sih. Iya, betul. Nggak ada target untuk dituju. Percuma Itu loh. meditasi. Nah, Kalau kita nggak ada target tujuan yang harus dicapai, Bro. kecuali sudah latihan, Iya. apa sudah dikasih sanad keilmuan, itu lain cerita. Tapi udah merasakan dulu. Yang namanya ilmu pasti harus dirasakan satu sama yang lain, tapi sama intinya. Merasakan semua, itu namanya vibrasi energi. Putaran energi, apalagi ngomong cakra. Padahal yang kita bicarakan hukum-hukum alam, itu loh. Cara kerja pusat energi di dalam tubuh itu seperti apa?
di mana-mana ya diawali kayak gini. Mm-mm. Kalau kita tidak mengeluarkan napas ingsun, energi itu tidak aktif. Itu sajalah. Terkadang kita seringkali berpura-pura gitu kalau ngadepin pasien. Mm-mm. Pura-pura ngela napas, padahal itu ngeluarin energi, ngaktifin lah jatuhnya. Tapi seringkali kita tetap memegang teguh filsafah. Iya. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Kosong adalah isi, adalah kosong. Itu maksudnya apa, Bu? Ya kita punya ilmu, pura-pura nggak punya ilmu. Anggap aja biar kita nggak terjebak dengan sistem ketuhanan, merasa diri kita Tuhan. Kita lah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita hanyalah butiran debu di semesta alam ini. Ya kalau mati jadi apa? Iya. Karena banyak orang yang tidak terjun langsung ke golongan wong cili. Jadi kita kurang memahami. Itu sajalah. Apa ada yang peduli dengan golongan wong cili? Tidak ada. Semuanya mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing. Iya pokok. Sering saya temui kan. Beliau-beliau ini, mereka ini, saudara-saudara kita ini kan rata-rata belajar berspiritual itu untuk mencapai kemakmuran diri. Ya, intinya untuk pribadi lah. Ya harusnya beriringan semua. Iya, kan harusnya itu kan seimbang ya. Seimbang. Tapi kan rata-rata kan seperti itu. Oh iya. Ya sebenarnya hakikatnya seperti ini saja. Uberlah akhiratmu, niscaya dunia akan mengikutimu. Sudah simpelnya. Berarti kita fokus mencari ridhonya Gusti Allah. Udah dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa kita berbuat baiklah. Apalagi punya talenta, kelebihan, ya itulah. Agar kita bisa rahmatan lil alamin. Tenang, rezeki sudah ada yang ngatur. Gusti Allah boten sare. Semua sudah ada yang ngatur. Kejar akhiratmu. Terus nanti Otomatis dunia akan mengikutimu. Duniawi akan mengikutimu. Jadi yang disebut akhirat di sini kan kita berbuat baik ya pokoknya. Sesuai Nyari pahala buat bekal mati. Iya. Intinya begitu. Makanya kan, Yang ada di pikiran kita, gimana caranya gue cari pahala. Iya. Bila perlu pahala gue akalin. Bukan dosa yang diakalin. Apalagi tahapan yang lebih tinggi, sulit lagi. Musibah jadi anugerah. Itu harus bisa kita setting. Itu sajalah. Kalau kita sudah ahli dalam perang goib, kita bisa itu. Jadi intinya kita mendikte Tuhan ya, Bu ya. Hah? Mendikte Tuhan ya. Enggak, lain lah. Lain. Kita kan Rana mencari ridhonya Gusti Allah. Kita apa bedanya kita ngasih contoh? Itu saja, semata-mata cuma ngasih contoh bukti bahwa Allah itu ada. Itu saja lah. Bisa aja melalui perantara-perantara yang lainnya. Itu saja. Ya makanya aku bilang, kita menjalani 20 sifatullah, apa itu mendikte? Ayo analoginya. Padahal kita biar mengenal Gusti Allah. Ya kayak ginilah. Kita mengagumi Bung Karno. Gayanya diikuti. Apa kita mendikte? Kan enggak. Bahkan mengimami toh. Apa kebiasaan dia kita ikuti. Intinya seperti itu. Kayak menjalani 20 sifatullah biar kita tahu. Ya Allah, alangkah beratnya dirimu mengatur semua. Akhirnya kita menyatu dengan alam, mengetahui ya setiap kayak pohon itu punya nyawa. Kita bisa merasakan. Apa bedanya aku dalam pengobatan? Mencari obat. Kalau tidak tahu nyawanya tumbuhan, mana bisa. Padahal semua dari awalnya energi.
Nah, tiap tumbuhan punya energi, tapi ini pengalaman aku ya. Dulu waktu belajar kan ada gurunya. Ya caranya, ya Allah. Nah, tetap ujung-ujungnya mintanya sama Gusti Allah. Mohon petunjuk. Obatnya ini apa? Nah, dari situ kita yang sakit misalkan si Supri, apakah ini obatnya ya Allah? Coba, ya kita ndak nyentuh. Cuma ngambang di tengah-tengah. Kalau ada getaran, oh berarti ini. Terus mana lagi cari, mana yang ada getaran, akhirnya tiap pohon gitu. Akhirnya jadi pengalaman, ribuan kali praktek. Jadi otomatis kita bisa hafal ngeracik ramuan lah jatuhnya. Ya menjaga budaya yang sudah hilang. Dan itu juga jarang ada yang punya toh pertabiban. Iya.